Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang terjadi dengan Meikarta hari ini? Sesuatu yang kemudian membuat banyak sekali orang-orang ribut. Media-media memberitakannya, YouTuber-YouTuber membuat konten untuknya, ibu-ibu bergosip tentangnya, Baraya tidak peduli padanya karena nggak mesen rumah di sana, dan seterusnya. Apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah dari mega proyek yang senilai katanya 280 triliunan rupiah ini? Ya, mangkrak. Ceritanya adalah James Riyadi, seorang konglomerat di Indonesia, bercita-cita untuk membangun sebuah kawasan terpadu dari wilayah yang dianggap sebagai tempat jin buang anak. Tetapi nampaknya jin masih ingin buang anak di sana sampai proyek yang diharapkan itu sampai sekarang belum terwujud, sehingga banyak sekali orang-orang yang sudah sempat membeli kemudian merasa dikecewakan karena apa yang mereka beli sampai sekarang masih belum berupa bangunan, tetapi masih tanah merah. Ada juga yang sudah menjadi bangunan tapi lebih mirip sebagai tempat untuk muda-mudi mesum yang belum bisa sewa hotel gitu. Ini kan benar-benar ya mengecewakan untuk banyak pihak lah. Nah, kenapa bisa mangkrak seperti itu? Kenapa apa yang dicita-citakan oleh bos Meikarta itu sekarang tidak terwujud? Saya ingin bikin videonya lebih singkat. Jadi ceritanya dimulai dari 4 Mei 2017, di mana Meikarta pada waktu itu pertama kalinya diperkenalkan kepada publik dan disertai kemudian dengan gelontoran iklan habis-habisan di media-media nasional kita itu. Jumlah nilai yang diinvestasikan untuk iklan saja itu mencapai 1,5 miliar, dan itu iklan itu benar-benar membombardir kita. Kita akui bahwa itu adalah salah satu iklan terbaik di dunia properti sampai sejauh ini di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita melihat dalam kacamata semiotika, iklan itu sebenarnya sangat bagus tapi juga sangat kejam. Kenapa kejam? Karena yang pertama, di iklan itu ditunjukkan bahwa Jakarta adalah kawasan yang kumuh, banyak sampahnya, banyak polusi, kelam, banyak sekali angka kriminalitas di situ, kemudian macet dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian Jakarta benar-benar ditunjukkan sebagai sesuatu kota yang tidak lagi memiliki harapan sama sekali, dan satu-satunya harapan buat warganya bukan tetap ada di Jakarta, tetapi harus segera meninggalkannya. Makanya dalam film itu ada anak yang lagi naik mobil dan menuju ke satu tempat walaupun dia kemudian terjebak macet. Nah, kemudian apa solusinya? Solusinya adalah bukan di Jakarta, tetapi kita keluar dari Jakarta kemudian menyongsong sebuah kota yang luar biasa megah dengan musik yang kemudian tiba-tiba berubah secara dramatis, kemudian menunjukkan sebuah kota yang cerah, terang benderang, futuristik, dari jendela Iron Man sampai laptop metaverse dan sebagainya, semuanya di situ ada. Yang kenapa saya sebut ini adalah sesuatu yang kejam, karena di situ menampilkan ini adalah modus yang sering digunakan oleh para kontestan pemilu di Indonesia. Para kontestan pemilu di Indonesia itu selalu menunjukkan bahwa rakyat sedih, rakyat kelaparan, tidak punya harapan kalau masih dipimpin oleh pemimpin yang itu, presiden yang itu, bupati yang itu, wali kota yang itu, maka satu-satunya jalan itu adalah pilih orang yang baru dan sebagainya, yang memberikan harapan baru dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya buruk dalam kacamata semiotika. Berarti orang-orang yang seperti itu tuh pengen menunjukkan bahwa harapan satu-satunya itu adalah pindah secara revolusioner ke sebuah gagasan baru, bukan memperbaiki sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki gitu. Jadi dalam konteks ini Jakarta itu sesuatu yang sudah tidak bisa dan tidak perlu diperbaiki lagi. Menyerah sajalah Jakarta, kita cari solusi yang lain, yaitu solusi dalam hal ini adalah Meikarta. Jakarta sudah macet, Jakarta sudah banjir, Jakarta sudah korup, Jakarta sudah penat dan sebagainya, maka pilih Meikarta. Kan begitu. Jadi bahasa yang muncul di itu kurang lebihnya adalah seperti itu. Itu kejam kan? Itu yang pertama. Kekejaman yang kedua adalah bahwa masalahnya siapapun yang membuat Meikarta itu juga adalah orang yang berkontribusi atas macetnya, atas kumuhnya Jakarta. Siapa? Para pengusaha. Kan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia itu menamplokkan seluruh kekuatan bisnis mereka di Jakarta itu, sampai Jakarta benar-benar penat dengan gedung-gedung, sampai Jakarta itu penat dengan kawasan bisnis yang tidak tertata dan sebagainya. Itu kan para pengusaha. Dan setelah Jakarta kemudian penat oleh para pengusaha, kemudian pengusaha-pengusaha itu lari ke tempat lain dan mengatakan Jakarta sudah jelek, Jakarta tidak ada harapan, Jakarta itu tidak mungkin lagi memberikan kebahagiaan kepada kita, mari kita pindah ke sebuah kota yang sama sekali baru, yang dengan harapan yang besar dan sebagainya. Kan seperti itu. Maka dalam konteks ini, maka iklan Meikarta pun sebenarnya bermasalah besar dalam hal itu gitu.
Dan masalah yang lain juga yang dibahasakan oleh iklan itu sebenarnya adalah bahwa iklan itu telah memisah manusia, mensegregasi masyarakat dari masyarakat aku ke masyarakat kamu gitu. Masyarakat aku yang ada di sebuah mobil yang memiliki akses keluar untuk membangun kehidupan baru, dan kemudian melihat orang-orang di luar sana yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kekumuhan dan sebagainya. Kalau Baraya lihat iklan itu sebenarnya di situ ada sisi yang sangat tidak empatik gitu, di mana ada gadis kecil yang punya harapan masa depan sedang naik mobil di tengah kehangatan, sedangkan di luar ada ibu-ibu dengan anaknya yang sedang dijamret di tengah hujan yang kedinginan, dan si anak itu menangis gara-gara ibunya dibegal. Begitu kan? Dan tidak ada pertolongan, tidak ada apapun, pokoknya dia melaju karena kota ini sudah benar-benar kota yang tidak layak huni begitu. Nah, jadi ini segregasi semacam ini kan akhirnya memunculkan ketimpangan lagi, walaupun ini dari bahasa iklan, tetapi bahasa iklan ini juga sudah menunjukkan ketimpangan. Ini juga adalah bahasa yang biasa digunakan oleh sinetron-sinetron Indonesia. Jadi mana sinetron-sinetron Indonesia itu selalu menampilkan orang yang kelewat kaya, orang yang kelewat tajir, yang mewah, yang baju sekolahnya aja warna-warni dan lain sebagainya, yang itu dipertontonkan untuk orang-orang yang menengah ke bawah gitu. Ini kan pada akhirnya memunculkan mentalitas yang sangat buruk sebenarnya. Tapi apapun itu, sekali lagi bisa dikatakan bahwa ini adalah salah satu iklan properti terbaik di Indonesia, karena mengiang-iang di benak kita dan sebagainya. Dan memang sejak peluncurannya sampai akhir tahun itu, Meikarta telah kebanjiran pembeli sekitar 16.000 orang, yang menunjukkan bahwa iklan ini memang benar-benar iklan yang layak dalam sisi bisnis. Lalu dengan iklan bombastis itu apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Meikarta? Apakah seperti yang mereka katakan ada 100 gedung pencakar langit yang akan dibangun di sana, dengan 10 hotel berbintang 5, dengan pekuburan, dengan rumah sakit, dengan sekolah, dengan fasilitas umum dan sebagainya, dengan sekian juta meter persegi tanah yang akan dibangun menjadi sesuatu yang indah? Apakah yang seperti itu? Tidak, ternyata yang mereka bangun itu adalah mimpi. Karena ketika dipasarkan, ketika mereka beriklan, mereka sama sekali belum memulai apa-apa gitu. Iya, konon katanya mereka telah memiliki tanah yang dimaksud itu sejak tahun 1990-an, tetapi apa yang mereka miliki dan kemudian sudah mendapatkan izin itu ternyata hanya sekitar 80 hektaran dari apa yang mereka janjikan, yaitu 500 hektar. Artinya bagian terbesar dari apa yang mereka cita-citakan itu baru mimpi gitu, baru halusinasi. Ya, seperti itu. Dan ini juga pada akhirnya menyeret konflik dan kontravensi antara pemerintah daerah, pada waktu itu Pak Deddy Mizwar sebagai wakil gubernur, dengan pihak pengembang. Pak Deddy Mizwar mengatakan untuk membangun kawasan sebesar itu yang kemudian menciptakan satu perubahan radikal di situ, maka setidaknya ada banyak sekali kajian-kajian, kajian tata kota, tata letak, kajian-kajian AMDAL dan sebagainya. Tapi boro-boro melakukan kajian-kajian yang semacam itu, bahkan bagian terbesar dari Meikarta yang diklaim itu belum memperoleh izin sama sekali. Meikarta bisa berkelit dengan mengatakan bahwa ini akan diupayakan, ini akan diupayakan dan sebagainya, tapi kan pada faktanya belum ada izin sama sekali pada waktu itu. Bagian terbesar dari 500 hektar yang mereka klaim. Begitu. Dan yang pada gilirannya ini membawa sesuatu yang lebih buruk, bukan hanya sekedar kontravensi, tetapi terbongkarnya aib bahwa selama ini Meikarta telah melakukan penyuapan kepada pejabat-pejabat terkait untuk urusan perizinan. Jadi bahkan pada waktu itu Bupati Bekasi dengan reng-rengannya itu harus dipenjara, ada yang 6 tahun, ada yang sekian tahun, gara-gara terbukti telah menerima suap dari Meikarta untuk urusan perizinan. Jadi perizinan yang dimaksud itu ternyata baru saja dimulai saat itu dan baru saja disuapnya saat itu gitu, saat pembangunan. Artinya ketika dipasarkan, ketika digadang-gadang, disampaikan begini begitu, sebenarnya Meikarta belum memulai apapun gitu. Jadi ini seperti Pak Haji mau bikin sekolah gitu, Pak Haji yang dulu. Jadi Pak Haji mau bikin sekolah itu gedungnya belum ada, tanahnya belum ada, stafnya belum ada. Yang penting mah ikhlas aja, kita berniat, nanti urusan nanti diserahkan pada Allah, Allah pasti ngasih. Kan kita mau berniat baik, nanti pasti juga dikasih. Apakah bisa seperti itu? Ya, saya sih gak mungkin sih. Kalau misalkan yang Chinese itu biasanya mikirnya tuh jauh gitu, biasanya mereka tuh perhitungan duluan gitu. Apalagi orang selevel Pak James Riyadi gitu, yang memang konglomerat yang luar biasa gitu, dengan perhitungan yang luar biasa matang. Kenapa bisa ketika mereka membangun sesuatu dan kemudian menawarkan kepada pihak lain, ternyata mereka belum melakukan apapun, bahkan kepemilikan atas tanah itu dengan berbagai izinnya pun belum mereka lengkapi, belum mereka sempurnakan gitu.
Dan bagaimanapun ternyata Meikarta lanjut. Ini silakan Baraya kalau misalkan punya informasi tambahan silakan ajukan di kolom komentar. Nanti saya pin kalau memang ada. Kan ceritanya Meikarta itu sudah terbukti izinnya bermasalah, sudah ada suap-suapan di situ dan sebagainya. Bahkan sudah ada bupati yang kemudian dipenjara gara-gara ini. Tetapi kenapa Meikarta masih lanjut sampai sekarang dan masih memperdagangkan unit-unitnya? Saya nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya. Tapi apapun itu sebenarnya ini menunjukkan bahwa sejak awal Meikarta memang sudah bermasalah. Ditambah lagi beberapa bulan sebelumnya juga sudah ada kasus di mana vendor-vendor yang berhubungan dengan Meikarta kemudian mengajukan gugatan pilot kepada para pengembang Meikarta di situ. Apa masalahnya adalah ya katanya utang piutang di mana para pengembang itu belum bayar utang, belum melunasi apa dan sebagainya sehingga mereka memutuskan untuk menggugat pilot. Meikarta menang di pengadilan yang menunjukkan bahwa mereka tidak pilot, mereka bisa baik-baik saja dan mereka bisa melanjutkan proyek dan seterusnya. Tetapi adanya gugatan pilot menunjukkan bahwa memang ada masalah finansial yang cukup besar yang terjadi di proyek besar itu. Kan begitu ya. Dan kalaupun mereka kemudian menang di pengadilan, ini dugaan saya ya, berdasarkan pernyataan Pak Hotman Paris gitu. Kan beliau itu adalah pengacara spesialis pilot gitu, dan artis. Kan dia katakan bahwa masalah pilot ini di pengadilan seringkali menang bukan gara-gara faktanya seperti itu, tetapi gara-gara pengacara-pengacara yang terlibat di situ kualitasnya begini dan begitu kan. Jadi bisa saja misalkan Meikarta mungkin saja punya masalah finansial yang besar sehingga mereka layak disebut pilot, bisa saja ya, ini mah dugaan ya. Tetapi mereka kemudian menang di pengadilan gara-gara mereka dilindungi oleh pengacara-pengacara yang handal gitu kan, bisa aja seperti itu, bukan tuduhan, ini mah dugaan kan seperti itu. Ya, tapi betapapun itu misalkan itu cuma dugaan, itu bohongan dan sebagainya dan mereka kemudian ternyata tidak pilot dan sebagainya, faktanya adalah sampai sekarang apa yang mereka ajukan kepada para pembeli kan belum berwujud. Jadi kebanyakan dari unit-unit yang diajukan kepada masyarakat ternyata masih tanah merah, masih kosong, masih belum ada apa-apa. Ada gedung-gedung tertentu tapi gedung-gedungnya masih kerangka dan sebagainya, dan seharusnya sejak beberapa tahun yang lalu atau sejak tahun lalu sudah ada serah terima, tapi serah terima yang dimaksud itu hanya untuk segelintir orang saja, dan bagian terbesar dari para pembeli-pembeli itu sampai sekarang juga belum mendapatkan unit yang mereka minta dan sebagainya, sehingga sekarang banyak terjadi keributan. Itu kan menunjukkan bahwa Meikarta itu bermasalah secara finansial gitu. Jadi mau ada pengadilan mau enggak, kita mengetahui bahwa sekarang dengan mangkraknya pembangunan yang ada di Meikarta menunjukkan bahwa mereka punya masalah besar di situ. Sekarang Meikarta dituntut oleh para pembelinya karena pembelinya sudah membayar sekian ratus juta, sudah cicilan, sudah dikejar-kejar sama debt collector, sudah mereka benar-benar mengorbankan banyak hal lah. Ada cerita-cerita yang miris di situ, misalkan di mana ada orang tua yang harus memangkas biaya pendidikan anaknya hanya untuk mencicil di Meikarta, kemudian ada orang yang menghentikan investasinya untuk bisa di Meikarta dipindahin ke situ, ada orang yang sampai berhutang dan sebagainya untuk beli unit di Meikarta dan sebagainya. Ternyata setelah mereka lunas, dikejar-kejar debt collector dan sebagainya, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa, atau setidaknya sampai sejauh ini mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan adalah sesuatu yang sangat miris gitu. Semoga drama ini berakhir bahagia. Semoga orang-orang yang dimaksud itu pada akhirnya mendapatkan hak mereka, dan semoga Meikarta bisa menyelesaikan tanggung jawab dan janji-janji mereka. Ya, semoga bisa seperti itu ya. Kan ini juga sebenarnya ditangani oleh konglomerat-konglomerat besar. Tapi kalaupun ini memang berakhir dengan tidak terlalu baik, maka saran saya buat para baraya di sini itu adalah kalau mau membeli properti, please jangan termakan sama iklan saja, tetapi baraya harus bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Setidaknya proyek itu ada, setidaknya proyek itu dikerjakan. Baraya sudah melihat ada gedungnya, ada bangunannya, ada jalannya, ada apanya, ya setidaknya 50% sudah jadi gitu, sehingga baraya baru layak untuk membelinya. Karena kalau tidak, kita itu kan di Indonesia itu sering ketipu karena sesuatu yang ya memang si penipu itu jelas saham kesalahan terbesarnya memang di si penipu itu, tapi kadang-kadang kita juga terlalu lugu untuk gampang ditipu, sampai hanya gara-gara iklan, gara-gara sesuatu yang sama sekali belum terbukti, kita sudah langsung mengambil sebuah keputusan gitu. Semoga kita semua tidak masuk pada jajaran orang-orang yang seperti itu. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.